Halo semuanya, saya Ferdian Rizky. Di video kali ini kita akan membahas kondisi, bagaimana kita menggunakan if else dan juga when. Oke, kita akan mulai menggunakan main function. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita selalu mengawali sebuah program dengan main function dengan parameter arts string array. Oke. Nah, sekarang yang akan kita gunakan di sini adalah if dalam Kotlin. Di sini tidak ada perbedaan logika ya antara penggunaannya di Kotlin maupun di pemrograman lainnya seperti C++ ataupun Java. Nah, kita di sini buat contoh misalnya printlen terlebih dahulu, kita akan berikan pesan kepada user untuk menginputkan suatu pernyataan ya atau marks. Dan kemudian kita perlu untuk membuatkan atau mendeklarasikan suatu variabel dengan nama marks bertipe data integer menggunakan fungsi readline untuk menerima value apapun yang dimasukkan oleh user. Karena variabel ini tidak mengizinkan null, maka di sini kita gunakan not null operator. Maka sekarang aplikasi ini akan diawali dengan memberikan pernyataan ke user dan kemudian akan diterima oleh variabel bernama marks ini. Oke, dan selanjutnya user akan memasukkan value. Nah, kemudian kita buatkan kondisi di sini. If marks lebih dari sama dengan 50, maka program akan mencetak pass. Dan else println contohnya adalah fail, di mana program akan memberikan pesan kepada user untuk memasukkan suatu pernyataan atau marks. Kemudian variabel marks akan menerima inputan tersebut yang kemudian akan dikonversikan menjadi integer. Apakah marks lebih dari sama dengan 50 atau tidak? Jika ya, maka cetak pass. Jika tidak, maka cetak fail. Oke, kita akan run program ini teman-teman. Klik kanan run. Nah, kemudian di sini kita enter ya sebuah angka, misal 80, ya program akan mencetak pass. Jadi inilah cara kita menggunakan if pada Kotlin. Selanjutnya sama seperti bahasa pemrograman lainnya seperti Java, C#, dan C++. Jika kita ingin mengimplementasikan multiple if, maka kita gunakan switch. Nah, tapi di Kotlin tidak ada suatu fungsi yang menyatakan sebuah switch. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah menggunakan fungsi when. Di mana when ini fungsinya adalah mengganti keyword switch pada Java, C++ atau yang lainnya. Dan bagaimana cara kita menggunakan keyword when ini? Oke, kita akan mencobanya pada contoh ini. Misalnya println enter number dan kemudian number ini akan diterima oleh variabel x. Sekarang when x ini artinya adalah akan mengecek value dari x ini. Satu akan memerintahkan program untuk mencetak A. Artinya adalah jika x sama dengan 1, maka hasilnya akan mencetak A. Contoh yang lainnya 2. Println B. Yang artinya jika X bernilai 2, maka hasilnya akan mengeprint B. Dan bagaimana dengan yang ini? 3 ke 5. Println C. Tapi di sini kita perlu untuk menyatakan keyword in. Ini artinya jika variabel X antara 3 sampai 5, jika suatu user memasukkan 3, 4, atau 5, maka program akan mengeprint C. Nah, bagaimana jika user tidak memasukkan value 1, 2, 3, 4, atau 5? Seperti contohnya user menginputkan 7. Oke, maka kita perlu menyatakan else println D, yang artinya jika value tidak 1, 2, 3, atau 5, maka hasilnya program akan mencetak D. Else di sini sama seperti default pada bahasa pemrograman yang lainnya ya jika kita menggunakan switch. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan run pada program ini teman-teman dan lihat apa yang terjadi. Dan program akan meminta untuk enter number. Kita inputkan 1. Dan ya, program mencetak A. Oke, kita akan coba lagi. Bagaimana jika kita masukkan 4 dan program mencetak C? Dan contoh yang terakhir, bagaimana jika user menginputkan 8, maka program mencetak D.
Jadi inilah kesimpulan dari video bagaimana kita mengimplementasikan kondisi if dan when pada pemrograman Kotlin. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.